Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, beratus-ratus mungkin, bahkan berjuta-juta, yang kalau kita ingin menghitungnya la tuhsuha, niscaya tidak dapat menghitung nikmat Allah yang terlampau banyak. Salawat beserta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pada saat ini seluruh dunia gempar oleh virus yang bernama virus corona alias COVID-19. Begitu virus yang sangat menggetarkan seluruh jiwa, yang membuat manusia takut kepadanya. Seluruh dunia takut karena virus yang sedang dirasakan, yang sedang dinikmati, yang sedang mewabah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, ingatlah bahwa setiap musibah, setiap cobaan, musibah pun apa yang terjadi di dunia maupun terjadi kepada diri kita sendiri adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip dari surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat berikutnya, ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kesimpulan dari ayat ini adalah kenapa setiap ustaz, setiap kiai, setiap penceramah menyampaikan ayat ini, surah Al-Hadid ayat 22 ini ataupun ayat 23. Allah juga jelaskan supaya kamu yang bernama manusia tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kita sendiri, apa yang lepas dari diri kita sendiri. Apapun itu, musibah apapun itu, kematian, ya, kehilangan benda dan lain sebagainya. Dan saat ini musibah, penyakit yang menular yang sedang gencar-gencarnya pada saat ini. Supaya kita jangan bersedih hati, kata Allah, kita yakinkan diri kita bahwa setiap musibah ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak terlalu sedih dan apalagi berputus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Ini yang pertama, jangan sampai manusia itu berputus asa ketika datang musibah melanda negara kita, melanda diri kita. Dan yang kedua, jangan sampai musibah kita lupa ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lalai untuk mensyukurinya. Makanya musibah ini jadi peringatan bagi kita
bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, supaya ketika mendapat kesenangan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Cara bersyukur ada dua, bil qauli, dengan ucapan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan yang kedua, fi'li, dengan perbuatan. Yang susah adalah dengan perbuatan. Kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, itu adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada orang tua, kita berbuat baik kepada sesama manusia, itu merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua pakai cara syukur yang pertama, semua orang bisa, alhamdulillah. Tapi yang berat ini pakai fi'li, perbuatan. La in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, maka aku tambah nikmatku itu kepadamu. Tapi Allah juga punya janji, wala in kafartum, jika kamu kufur tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu sangat pedih. Jadi orang yang tidak salat, meninggalkan salat, tidak puasa di bulan Ramadan, berbuat jahat kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada sesama manusia, dia termasuk kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, dimanapun anda berada, oleh sebab itu Nabi mengajarkan tentang suatu penyakit yang mewabah. Kata Nabi, apabila terdengar olehmu suatu penyakit yang menular di suatu kampung, di suatu negara, di suatu tempat, maka janganlah kalian memasuki tempat itu. Dan apabila kalian berada di dalam tempat itu, tempat yang berpenyakit yang menular itu, maka janganlah keluar dari tempat itu. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, oleh sebab itu janganlah kita khawatir dengan penyakit virus corona ini. Mudah-mudahan kita berdoa saja kepada Allah, berikhtiar, doa, ikhtiar, dan terakhir tawakkaltu ala Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa kepada ya Allah, jauhkanlah diri saya, keluarga saya, masyarakat saya, seluruh negara, khususnya negara Indonesia, dilindungi dari virus yang menular, yaitu virus corona. Doa, zikir, minta ampun kepada Allah, istighfar, salawat, perbanyak salawat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.